Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alna minas solihin. Baik, kita lanjutkan. Babu syurutis syami, bab ini tentang syarat-syarat puasa. Tatakawwanu syurutus syami min syurutil wujubi wa syurutus sihhati. Jadi syarat-syarat puasa itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Wal farqu bainaha, perbedaannya adalah anna syurutul wujubi, bahwa syarat wajib itu hiya kullu ma idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaumu, yaitu hal-hal yang jika sudah terpenuhi semuanya maka puasa menjadi wajib. Wa amma syurutus sihhati, adapun syarat sah puasa, fahiya kullu ma idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaumu, yaitu hal-hal yang jika sudah terpenuhi semuanya maka puasanya menjadi sah. Wa tafsiluhuma ma yali, adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. Surutu wujubis shaumi, syarat-syarat wajibnya puasa. Yustarotu liwujubi siyami ramadhana an tatawaffara al-umur taliyatu. Disyaratkan untuk wajibnya puasa Ramadan untuk agar terpenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah al-islamu al-islam. Jadi syarat wajib yang pertama adalah Islam. Fala yajibus shaumu 'alal kafirih, maka puasa itu tidak wajib terhadap orang kafir. Bima'na, maksudnya annahu la yutalabu fi darid dunya bisyami, bahwa orang kafir itu di dunia tidak dituntut untuk melakukan puasa. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fal kafiru yu'aqabu 'ala kufrihi, orang kafir disiksa atas kekafirannya, wa ala tarkihi li furu'il islami aidon, dan juga disiksa karena meninggalkan cabang-cabang syariat Islam. Wa ammal murtaddu, ya seperti puasa, salat dan lain-lain. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fayajibu alaihil qada'u idza raja'a ilal islam. Kalau orang murtad maka wajib mengqadha jika sudah kembali masuk Islam. Yang kedua, syarat wajibnya adalah at-taklifu, jadi mukallaf ya. Wa yuqsadu bit-taklif, yang dimaksud dengan mukallaf, ayyakunal muslimu balighan aqilan, bahwa orang muslim itu sudah harus baligh dan berakal. Fa in faqada ahadu hadainil wasfaini, jika salah satunya tidak terpenuhi, baligh saja tapi tidak berakal, atau berakal saja tapi tidak baligh, saqatat sifatut taklifi anhu, maka gugur karakter mukallaf ya, salah satu sifat mukallafnya gugur. Wa idza saqatat sifatut taklifi anhu, jika sudah sifat-sifat mukallafnya sudah gugur, lam yutalab bi syai'in minal wadha'ifid diniyatih, maka tidak dituntut melakukan urusan-urusan agama di dunia, belum mendapatkan taklif atau tuntutan atau kewajiban. Wa idza walakinnal waliya fayajibu alaihi ay ya'mura as-sabiyyi bisyami li sab'i sinina, tetapi seorang wali wajib memerintah anaknya berpuasa ketika sudah berumur 7 tahun. Wa yadribuhu idza tarakahu li 10 sinina in ataqahu, bahkan kalau sudah berumur 10 tahun dianjurkan memukul jika tidak melakukan puasa padahal dia mampu. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah al-itaqatuh, mampu, ail qudratu alaih, yaitu mampu berpuasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an, mampu itu bisa secara hissi, bisa secara syar'i. Ammal itaqah hissan fala yajibu shaumu 'ala syaikhi al-harami wal maridi alladzi la yurja baruhu. Mampu secara hissi adalah seperti
tidak wajib puasa bagi orang tua yang sudah sepuh atau orang yang sakit yang la yurja baruhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wa ammal itaqatu syar'an fala yajibu 'alal haidi wan nufasai. Kalau mampu secara syara adalah seperti bahwa puasa itu tidak wajib bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Yang keempat syarat wajibnya adalah as-sihhatu. Sehat ya, sehat. Fala yajibu shaumu 'alal maridi, maka puasa tidak wajib bagi orang yang sakit. Wa dhabitul maradil mubihi lil fitri huwa alladhi yukhafu minhul halaku aw ta'akhkhara asy-syifa'u aw ziyadatul maridi. Jadi standar atau ukuran sakit yang memperbolehkan berbuka adalah sakit yang dikhawatirkan berbahaya jika dia terus berpuasa atau bisa mengakibatkan lama sembuh atau bahkan bertambah sakitnya jika dia berpuasa, maka bal yajibu alaihil fitru, maka wajib tidak berpuasa inda idin idza staddal maradu awil alam, jika sudah semakin parah sakitnya. Kemudian yang kelima syarat wajibnya adalah al-iqamatuh. Jadi mukim ya, tidak musafir maksudnya. Fala yajibu 'alal musafiril ladzi yusafiru safaran tawilan qadra 82 km. Jadi maka tidak wajib berpuasa bagi orang musafir yang melakukan perjalanan jaraknya adalah 82 km. Yang perjalanan itu mubahan, perjalanan yang mubah, atau sunnah atau bahkan wajib. Wa yustaratu aidon, dan disyaratkan juga li jawazil fitri fis safar, bolehnya berbuka bagi orang yang musafir, ayyusafira qabla tulu'il fajri, dia bepergiannya mulai berangkat sebelum terbitnya fajar. Wa illam yasukul musafiru ala saumi fal afdalu saumu, tetapi jika sang musafir itu tidak merasa berat dengan puasa, maka yang lebih utama adalah berpuasa. Fa in sakko fal fitru afdalu, tapi jika dia merasa berat berpuasa, merasa tidak kuat, maka berbuka adalah lebih utama. Kemudian masuk yang kedua, surutu sihhatis shaumi, syarat-syarat sahnya puasa. Yustaratu li sihhatis shaumi as-surutut taliyatu, disyaratkan agar puasa itu menjadi sah hal-hal yang berikut. Yang pertama, al-islamu, Islam ya, seperti yang tadi. Fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari, maka orang yang berpuasa itu harus berstatus Islam sepanjang hari itu, sepanjang hari berpuasa itu. Falau irtadda lahdzatan wahidah batala shaumuhu, maka kalau dia kafir naudzubillah misalkan sesaat saja di hari puasa itu, maka puasanya batal. Misalkan ada orang puasa, kemudian jam 1 dia kafir, kemudian jam 2 dia masuk Islam, maka batal puasanya. Yang kedua, al-aqlu, berakal, ayat tamyizu atau tamyiz. Fala yasihhu saumul majnuni, maka puasanya orang gila itu tidak sah. Wattiflu, dan anak kecil, wairul mumayyizi, yang belum tamyiz, lifaqdanin niyah, karena tidak adanya niat. Jadi anak kecil tidak sah yang belum tamyiz. Wa yasihhu saumus sabiyil mumayyizi, dan sah puasanya sobi yang sudah tamyiz. Meskipun tidak sah puasanya anak kecil yang belum tamyiz, tapi tetap sebagai bentuk edukasi tidak apa-apa diajarkan berpuasa. Kepentingannya bukan sahnya puasa, tapi tarbiyah atau membiasakan anak kecil berpuasa. Wa ammal ighma'u was-sukru, adapun orang yang ayan ya, orang yang punya penyakit ayan atau orang yang mabuk, idza wama jami'an nahari batala shaumu, jika dia kambuh ayannya sepanjang hari, maka puasanya batal. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumu, tapi kalau dia sadar meskipun sebentar, maka puasanya sah.
Kemudian yang ketiga adalah niqa'u minal haidi wan nifasi, bersih dari, suci dari haid ataupun nifas. Fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Jadi perempuan, ini khusus perempuan biar sah ya. Disyaratkan dia harus suci dari haid maupun nifas sepanjang siang. Falau hadat fi akhiri lahdhatin minan nahar batala saumuha. Kalau misalkan dia berpuasa terus kemudian menjelang berbuka puasa kemudian dia haid misalkan, maka puasanya batal meskipun 5 menit sebelum puasa buka puasa misalkan, sebentar sebelum berbuka puasa dia sudah keluar darah misalkan, maka batal puasanya. Wa kadzalika law taharat athna'uhu walakin yusannu laha al-imsak min ghairi niyati shaum. Demikian juga bagi orang yang kemudian suci di pas pertengahan siang, dia suci, maka dia batal juga puasanya, tapi disunahkan tetap menahan diri dari makan. Kemudian yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, mengetahui bahwa waktu itu adalah waktu yang sah berpuasa. Ya'lamu annal yawmal ladzi yuridu ay yasumahu yasihu fihi shaumu, yaitu maksudnya adalah mengerti bahwa hari yang dia ingin berpuasa itu adalah hari yang memang dibolehkan puasa. Bi allam yakun minal ayyamil lati naha anisyami fiha, yaitu bukan termasuk hari-hari yang dilarang puasa, ya'ti bayanuha insyaallah. Demikian bab ini tentang syarat-syarat puasa, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.